Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, terdapat sebuah kecamatan bernama Loksado. Di tempat inilah, dua pemuda dengan karakter bertolak belakang hidup berdampingan, Bujang Alai dan Bujang Kuratawan. Bujang Alai adalah seorang pemuda yang dianugerahi wajah rupawan dan harta melimpah. Sayangnya, kelebihan ini justru membuatnya tinggi hati. Ia gemar memamerkan keris dan selilit jimat yang selalu terselip di pinggangnya, seolah ingin menonjolkan keperkasaannya. Bujang Alai kerap bertindak semena-mena, merendahkan orang-orang miskin, bahkan mencari masalah dengan Bujang Kuratawan, pemuda lain yang dikenal karena kerendahan hati dan sikap bijaksananya. Bujang Kuratawan berbeda jauh. Meskipun berasal dari keluarga sederhana dan memiliki wajah biasa saja, kepribadiannya yang sopan, rendah hati, dan penuh tanggung jawab membuatnya dihormati. Ia selalu membawa parang bungkul, senjata tradisional khas Banjar, namun hanya digunakan untuk membela kehormatan, kebenaran, dan keadilan. Suatu hari, sebuah kehebohan melanda desa Malinau. Seorang gadis muda hilang tanpa jejak, meski sudah dicari hingga ke pelosok kampung dan hutan. Kedua orang tuanya hanya bisa menangis putus asa, sementara harapan semakin menipis. Di tengah suasana mencekam, tiba-tiba Bujang Alai membuat pengakuan mengejutkan. Ia menyembunyikan gadis itu di rumahnya. Dengan angkuh, ia menantang siapa saja yang berani menjemput gadis tersebut, asalkan sanggup menahan tajamnya mata keris miliknya. Warga segera menoleh kepada Bujang Kuratawan, berharap pemuda yang menjunjung keadilan ini mau menghadapi Bujang Alai. Tanpa ragu, Bujang Kuratawan meminta Bujang Alai segera membebaskan gadis tersebut. Namun, tantangan itu justru membuat Bujang Alai semakin bersemangat. Ia yakin pertarungan ini adalah kesempatan emas untuk menyingkirkan Bujang Kuratawan selamanya. Dengan senyum penuh tipu daya, ia kembali menantang rivalnya untuk bertarung. Duel tak terhindarkan. Keris Bujang Alai dan parang bungkul Bujang Kuratawan saling beradu di tengah malam yang pekat. Ketika hari mulai gelap, Bujang Alai meminta duel dilanjutkan keesokan pagi di Mandin Tangkaramin, sebuah air terjun di hutan belantara. Dengan tegas, Bujang Kuratawan menerima tantangan itu. Mandin Tangkaramin, sebuah air terjun setinggi 13 meter yang dikelilingi hutan lebat, menjadi saksi pertarungan mereka. Di pagi yang dingin, kedua pemuda itu tiba dengan senjata di tangan. Sementara Bujang Alai sibuk mempertajam kerisnya, Bujang Kuratawan justru membuat parang bungkulnya tumpul, tanda bahwa ia bertarung bukan untuk melukai, tetapi menegakkan keadilan. Tanpa banyak kata, duel pun dimulai. Percikan api menyala ketika senjata mereka berbenturan, suara dentingan memenuhi udara. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai kelelahan. Namun, amarah dan kebencian yang menguasai Bujang Alai membuat serangannya semakin tak terkontrol. Dalam ketergesaan, ia melakukan kesalahan fatal. Pantulan sinar matahari dari kerisnya menyilaukan matanya sendiri, memberi Bujang Kuratawan kesempatan emas. Dengan hantaman kuat menggunakan parang bungkul yang tumpul, tubuh Bujang Alai remuk dan ia tersungkur tak bernyawa. Berita kematian Bujang Alai sampai ke telinga keluarganya. Sang ayah tak terima anaknya tewas di tangan Bujang Kuratawan, bertekad menuntut balas. Namun, Bujang Kuratawan telah menyiapkan siasat. Bersama ayahnya, ia meminta seluruh anggota keluarganya bersiap melarikan diri ke hutan jika terdengar suara keramaian dari arah desa. Hari yang dinanti tiba. Keluarga Bujang Alai dengan obor di tangan mengejar keluarga Bujang Kuratawan hingga ke dalam hutan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa obor-obor itu adalah jebakan. Di saat yang tepat, keluarga Bujang Kuratawan melempar obor mereka ke dasar sungai Mandin Tangkaramin. Dengan penuh amarah, keluarga Bujang Alai berlari mengikuti arah obor tanpa menyadari bahaya di depan mereka. Satu persatu dari mereka jatuh ke dasar sungai yang penuh bebatuan tajam, hingga tewas seketika. Air sungai memerah oleh darah mereka. Penduduk setempat percaya bahwa bongkahan batu besar di sungai itu, yang berwarna merah seperti kulit manggis matang, adalah batu yang terkena darah keluarga Bujang Alai. Batu tersebut kemudian dinamakan Manggu Masak. Kisah ini mengajarkan bahwa kelebihan yang dimiliki seseorang tidak seharusnya menjadi alasan untuk bersikap angkuh atau semena-mena. Kesombongan dan niat jahat akan berakhir dengan kebinasaan. Sebaliknya, keadilan, keberanian, dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share,
share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.